Halo guys, perkenalkan, nama saya Dery Marsha Praginangin. Saya berasal dari kelas S1 TT10C. Di sini dalam presentasi atau video yang saya buat kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana tentang program iterasi dan rekrusi pada modul 9 Pratikum Alpro saat ini, yaitu untuk tugas postes Alpro saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan program iterasi dan rekrusi modul 9 Alpro, yang dimana semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Pertama-tama saya akan menyeting dulu untuk menampilkan PPT saya. Program aplikasi perhitungan faktorial menggunakan program iterasi dan rekrusi. Ya, seperti yang tadi, pertama-tama saya akan menjelaskan, memperkenalkan diri saya itu dari Marsha Praginangin, S1 TT10C angkatan 2022. Di sini akan ada 4 pembahasan yang kita lakukan. Yang pertama, pengertian iterasi dan rekrusi, program iterasi dan rekrusi, penjelasan program yang saya buat tentang iterasi dan rekrusi ini, dan yang terakhir nanti ada penutup tentunya. Baiklah, langsung saja kita akan ke slide berikutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan iterasi. Iterasi adalah proses pengulangan suatu blok kode atau pernyataan secara berulang dalam pemrograman. Iterasi dapat dilakukan menggunakan berbagai jenis pernyataan pengulangan seperti for, while, atau metode iterasi yang disediakan oleh struktur data seperti list atau set. Setiap perulangan akan menjelaskan blok kode yang terkait sejumlah kali tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu. Itulah tadi pengertian iterasi. Masuk kita akan ke slide 2, yaitu apa yang dimaksud dengan rekrusi. Nah, rekrusi adalah teknik dalam pemrograman di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung. Rekrusi sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mempunyai struktur berulang atau terdiri dari sub masalah yang serupa. Contoh umum penggunaan rekrusi adalah perhitungan faktorial, direct fibonacci, penelusuran struktur data seperti pohon tree. Konsep rekrusi didasarkan pada pemecahan masalah menjadi submasalah yang kecil dan terkait menjadi masalah aslinya. Setiap pengulangan rekrusi menghasilkan solusi dari submasalah tersebut dan solusi submasalah yang digabungkan untuk menghasilkan solusi akhir dari masalah yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke program iterasi dalam perhitungan faktorial. Yang pertama di sini saya akan tampilkan contoh program yang saya buat dalam perhitungan faktorial menggunakan iterasi tadi. Yang pertama kita akan memasukkan def faktorial interref buka kurung n dengan mulai dengan perintah faktorial. Fungsi faktorial iteratif n ini menggunakan iterasi untuk menghitung faktorial dari suatu angka n. Oke, n. Kita mulai dengan analisis faktorial sebagai 1. Jika n kurang dari 0, kita mengembalikan pesan bahwa angka tidak boleh negatif. Ini dia ya. Jika n kurang dari 0, maka kita akan mengirimkan pesannya itu angka tidak boleh negatif. Jika n sama dengan 0, maka kita akan mengembalikan faktorial yang sudah dianalisis tadi yang di sini dalam perulangan for. Lalu kita akan masuk dalam perulangan for, yaitu for in range 1,n plus 1 tutup kurung tanda titik 2. Dalam pengulangan for ini kita mengalihkan faktorial dengan setiap nilai dari 1 hingga n mendapatkan hasil faktorialnya tersebut. Masuk kita ke program rekrusi dalam faktorial. Dan seperti yang tadi, hampir sama dengan
itu iterasi programnya dengan rekursi yang ada ini. Fungsi dari faktorial rekursi ini itu sama juga, kita menggunakan def faktorial rekursi n, yang dimana menggunakan atau menghitung faktorial dari suatu angka n. Jika n kurang dari 0, maka kita akan mengembalikan pesannya tersebut dengan pesan angka tidak boleh negatif. Jika n sama dengan 0, maka kita akan mengembalikan kondisi dasar dari rekursi tersebut. Jika tidak melakukan pengembalian rekursi dengan mengalihkan n dengan hasil rekursi dari n dalam program di atas, maka program tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Setelah kita mengisi program-program yang di atas tadi, maka selanjutnya kita akan mengisi dengan di bawahnya itu angka sama dengan 5, hasil interaktif sama dengan faktorial interaktif atau angka, print hasil faktorial secara interaktif dari angka adalah hasil interaktif. Begitu juga dengan faktorial rekursinya, hasil rekursi sama dengan faktorial underscore rekursi atau angka, print hasil titik 2, hasil faktorial rekursi dari titik koma 2 atas, angka adalah koma hasil rekursi. Program tersebut menggunakan implementasi fungsi untuk menghitung pangkat dari suatu angka menggunakan metode iteratif dan rekursi. Mari kita perjelas secara detail. Pada awalnya, variabel hasil dianalisis dengan nilai 1 dilakukan dengan for dengan rentang 0 hingga n sampai minus 1. Pada setiap iterasi, nilai x dikalikan dengan hasil menggunakan operator sama dengan, yang artinya hasil sama dengan x. Setelah selesai, nilai hasil dikembalikan pangkat secara iteratif. Fungsi rekursif xn ini adalah pada kondisi dasar, yaitu ketika n sama dengan 0, fungsi mengembalikan 1 sebagai hasil pangkat. Jika kondisi dasar tidak terpenuhi, fungsi memanggil dirinya sendiri untuk parameter x n sama dengan n minus 1. Hasil pangkat dari x pangkat n minus 1 dikalikan dengan x menghasilkan pangkat xn, menghasilkan pangkat n. Ini dilakukan dengan retur x pangkat rekursi sama dengan buka kurung x, n minus 1. Setelah mendefinisikan kedua fungsi, kita dapat menganalisis variabel angka dengan nilai 2 dan pangkat dengan nilai 5. Kemudian kita menggunakan kedua fungsi ini, dan kemudian kita akan menggunakan kedua fungsi ini untuk menghitung pangkat 2, pangkat 5. Hasil secara iteratif dan rekursif kemudian dicetak layar menggunakan pernyataan print. Hasil faktorial secara iteratif dari angka adalah hasil iteratif. Baik dari metode iteratif maupun rekursi menghasilkan nilai yang sama, yaitu pangkat dari angka 2 dan 5 yaitu adalah 120. Inilah dia hasil dari runnya, itu hasil faktorial secara interaktif dan hasil faktorial secara rekursi, yaitu adalah 120. Jadi intinya hasil run pemrograman iterasi dan rekursi ini hampir sama, yaitu dimana keduanya saling membalikkan angka. Saya akan tampilkan hasil program saya yang tadi. Ini dia.
sepertinya masih loading. Nah, inilah angka faktor yang saya buat. Setelah ini kita running coba sekali lagi. Hasilnya tetap hasil faktorial secara iteratif dari 5 adalah 120, dan hasil faktorial dari rekursi 5 adalah 120. Jadi sekianlah presentasi saya. Saya akan menutupnya dengan sebuah quotes, yaitu hidup ini maupun susah maupun duka, maupun senang maupun sedih, yang penting ingatlah selalu, yang penting happy aja, bestie. Sekian, terima kasih. Saya dari Masa Perangin Angin pamit undur diri.